Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wikimedia Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman guru yang saat ini sedang berada pada tahapan seleksi kompetensi P3K tahun 2024 bagi jabatan fungsional guru. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal hot terkait dengan kompetensi sosial kultural. Video ini adalah seri ketiga teman-teman Bapak Ibu guru dalam hal membahas soal-soal terkait dengan kompetensi sosial kultural. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita langsung saja mulai dari soal nomor 1 di seri ketiga ini. Ya, di sini adalah terdapat peserta didik baru yang berasal dari suku yang berbeda dengan mayoritas peserta didik di sekolah. Anda kerap melihat bahwa peserta didik tersebut kurang bisa bersosialisasi dan peserta didik lainnya pun tidak mau mendekati peserta didik baru tersebut. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah ini peserta didik baru, berarti ini sikap teman-teman atau Bapak Ibu guru sebagai guru seperti apa gitu ya. Yang A, menanyai peserta didik baru tentang kebutuhan beradaptasi. B, menasihati peserta didik lain untuk mendekati peserta didik baru. C, menegur peserta didik secara langsung untuk saling bergaul satu sama lain. D, mengajarkan tentang menghargai perbedaan yang tersirat di setiap pelajaran. Nah, jadi di sini adalah masalahnya adalah ada peserta didik baru yang berasal dari suku yang berbeda. Jadi ini keanekaragaman atau kebinekaan gitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk menjawab soal ini cukup mudah karena opsinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi hanya ada 4 opsi dan ini sangat-sangat mudah untuk menjawab, sehingga kemungkinan Bapak Ibu memperoleh skor tertinggi itu terbuka lebar begitu ya. Nah, kalau yang A di sini adalah menanyai peserta didik baru tentang kebutuhan beradaptasi. B, menasihati peserta didik lain agar mendekati peserta didik baru. C, menegurnya. Dan D, mengajarkan tentang menghargai perbedaan. Nah ini ya, menghargai perbedaan. Jadi kalau kita bandingkan keempat option, kalau kita gradasi ya, kita susun secara urutan atau tahapan, sudah terlihat jelas teman-teman ya atau Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang paling tinggi skornya tentu saja yang D, kemudian yang B, kemudian yang C, dan yang satu adalah yang A gitu ya. Baik, selanjutnya Bu Julia sudah bersahabat bertahun-tahun dengan Bu Wanda sejak pengangkatan pegawai di sekolah. Hari ini datang guru baru yang memiliki kepercayaan berbeda dari Bu Julia, Bu Wanda, dan kebanyakan pegawai di sekolah. Bu Wanda mengajak Bu Julia untuk tidak makan siang bersama guru baru dengan alasan perbedaan kepercayaan. Maka sikap yang ditunjukkan Bu Julia sebaiknya, nah sebelum ke option, sebetulnya kita sudah bisa mengidentifikasi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Di sini adalah Bu Wanda mengajak Bu Julia untuk tidak makan ya. Nah, ini tidak makan bersama. Baik, saya ganti warnanya aja biar lebih mencolok itu ya. Nah, dengan alasannya ini adalah perbedaan kepercayaan. Nah, berarti kan sikap Bu Wanda ini kurang etis ya, atau tidak baik. Nah, berarti option yang mengarah setuju dengan sikap Bu Wanda itu berarti skornya mesti lebih rendah gitu. Dan option yang narasinya berlawanan dengan sikap dari Bu Wanda itu tentunya lebih tinggi karena menghargai keberagaman gitu Bapak Ibu. Oke, kita lihat optionnya. A, menghindari atau mencari tempat lain ketika ada Bu Wanda dan guru baru, mengikuti apa yang disarankan Bu Wanda ya, Bu Wanda. Kemudian menolak ajakan Bu Wanda tersebut karena hal tersebut kurang etis dalam membangun interaksi. D, meminta bantuan pada rekan kerja lain untuk berbicara pada Bu Wanda agar persahabatan tetap. Nah, jadi semakin Bapak Ibu setuju berarti nilainya semakin jelek gitu ya. Semakin Bapak Ibu kontra karena itu adalah sikap
tidak etis, maka skornya mesti lebih besar gitu ya. Sehingga udah jelas ini Bapak Ibu, yang menolak berarti yang skornya paling tinggi gitu ya, berarti C 4, kemudian D 3, 2, dan yang B 1 karena mengikuti apa yang disarankan Bu Wanda gitu ya. Berikutnya soal ketiga. Sekolah Anda menerapkan sebuah aturan yang mana peserta didik tidak boleh membeli jajan di luar sekolah. Hal tersebut tidak diterima oleh masyarakat sekitar karena dianggap mempersulit mata pencarian mereka. Sehingga banyak masyarakat yang marah setiap kali melihat peserta didik maupun guru di sekolah Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru adalah, nah ini masalahnya ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ada kecemburuan di sini antara masyarakat sekitar karena ada aturan bahwa peserta didik tidak boleh jajan di luar. Kita lihat optionnya. A, menganjurkan peserta didik untuk membeli jajan di luar sekolah selepas jam sekolah. Itu tidak menyalahi aturan ya, karena selepas jam sekolah gitu ya. Tetap bersikap sopan kepada masyarakat meskipun diperlakukan kurang baik. Mencoba mendekati salah satu masyarakat untuk berdiskusi dengan pihak atasan sekolah. Mengajak beberapa guru yang mendukung kepentingan masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat dari keempat option tentunya yang C itu skornya paling tinggi gitu. Kemudian tetap bersikap sopan walaupun kita kita tidak diperlakukan secara tidak baik, tapi kita tetap berlaku sopan. Mengajak beberapa guru yang mendukung kepentingan masyarakat dan menganjurkan peserta didik untuk membeli jajan di luar sekolah selepas jam sekolah. Baik, selanjutnya hari ini adalah hari raya keagamaan agama minoritas. Di sekolah hanya ada Pak Rio yang memperingatinya. Ruang Pak Rio dan Pak Onat berdekatan. Sebagai pemeluk agama mayoritas yang sebaiknya dilakukan Pak Onat untuk menyikapi hal tersebut adalah, nah ini karena untuk menyikapi keberagaman, maka di sini dan membangun hubungan sosial ya. Ini berarti kan seharusnya kita harus toleransi, kita harus menghargai. Jadi sebelum kita lihat opsinya kita bisa menebak. Jadi untuk soal-soal sosial kultural nanti akan saya bahas manajerial, kemudian wawancara, dan nanti terakhir adalah kompetensi teknis. Sebetulnya mudah Bapak Ibu. Soal seperti ini kita bisa menebak dari ketika soal itu sudah ada kata kunci di situ. Nah, karena minoritas berarti kita harus toleransi, kita harus menghargai, sehingga nanti narasi option yang nilainya kontra gitu ya, atau dia negatif ya, bernarasi negatif, tentunya kalau negatif berarti bertentangan dengan toleransi gitu ya, dengan sikap menghargai, menghormati begitu ya. Itu berarti skornya mesti paling rendah gitu. Jadi ya sikap yang toleransi, yang menghormati, yang menghargai itu berarti skornya mesti paling tinggi. Coba kita lihat optionnya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Menampilkan gestur turut bersuka cita pada Pak Rio, misalnya dengan menyungging senyum dan mengangguk ketika lewat di depan ruangan Pak Rio. Mengirimkan hadiah yang pantas kepada Pak Rio sebab di tahun lalu Pak Rio juga melakukan hal yang sama kepada Pak Onat dan keluarganya. Mengucapkan selamat pada saat Pak Rio mengunjungi ruangannya agar tidak terlihat menyalahi aturan bahwa tidak perlu melakukan hal itu di agama Pak Onat. Berinteraksi baik seperti biasa tanpa melakukan hal yang dianggap sebagai perayaan karena memahami posisi Pak Rio sebagai minoritas di sekolah. Nah, ini sudah jelas ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang A, gestur turut bersuka cita. Nah, berarti ini yang skornya paling tinggi begitu ya. Kemudian mengucapkan selamat dan mengirimkan hadiah, dan D yang paling rendah karena masih menganggap Pak Rio sebagai minoritas ya. Mudah kan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, sekolah akan mengadakan sebuah acara yang condong pada budaya dari mayoritas suku warga sekolah. Hal ini menyebabkan beberapa peserta didik dan guru dari suku lain merasa kurang nyaman. Anda merupakan salah satu panitia acara tersebut, sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, berarti kalau kita semakin menghargai keberagaman, kebinekaan, berarti poinnya di situ adalah paling tinggi gitu.
Kalau sikap kita jauh dari poin itu berarti poinnya masih rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah sosial kultural, jadi terkait dengan empati, terkait dengan bagaimana menjaga persatuan, menjaga hubungan sosial, dan juga bagaimana kita mengatasi adanya keberagaman atau kebinekaan. Next, berdiskusi dengan panitia lain untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang terjadi. Mencoba lebih fokus pada kelancaran berlangsungnya acara, mengusulkan tahun depan mengadakan acara lain, mengusulkan untuk membatalkan acara tersebut dan mengadakan acara lain yang lebih netral. Jadi jawabannya juga sudah terlihat ini yang sebenarnya yang paling tinggi ya. Nah, jadi hal ini menyebabkan beberapa peserta didik merasa kurang nyaman. Nah, berarti perlu dilakukan diskusi gitu ya. Nah, jadi yang A4 kemudian mengusulkan tahun depan mengadakan acara lain yang identik dengan budaya di suku lain, kemudian mencoba lebih fokus pada kelancaran pelaksanaan acara dan membatalkan itu yang sah gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 6, kampanye politik sudah mulai terlihat menjelang pemilu nasional. Nah, kalau sekarang pemilu kada ya, pilkada ya Bapak Ibu ya teman-teman. Beberapa guru senior terlihat membela masing-masing jagoannya dari berbagai partai. Hal ini terkadang berujung pada pertengkaran emosi antar guru. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Putra sebagai guru muda dalam menghadapi hal tersebut adalah, nah ini bagaimana menjaga persatuan ya dan hubungan sosial, menjaga kestabilan emosi, tetap menenangkan diri dan tidak larut dalam sentimen negatif yang ditimbulkan. Tidak memihak salah satu guru setelah ada instruksi dari pimpinan sekolah. Jadi menunggu pimpinan sekolah gitu ya. Memediasi dan memperbaiki hubungan pihak yang terlibat dan secara implisit tetap mendukung kubu yang sesuai. Nah, ini juga secara implisit tetap mendukung kubu yang sesuai, berarti membela berat sebelah ini yang C ya. Nah, itu juga skornya tidak baik ya, tidak, tentu poinnya tidak bisa bagus gitu ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Nah, mencoba mengendalikan suasana dengan meminta para guru yang berdebat untuk duduk dan saling berdiskusi. Nah, ini jadi yang skornya tertinggi sudah jelas ini yang D ya. Kemudian C memediasi gitu ya. Kemudian menjaga kestabilan emosi dan tidak memihak salah satu setelah ada instruksi pimpinan ya. Jadi yang C memediasi tapi secara implisit tetap mendukung, itu lebih rendah dari yang D gitu ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Oke, nomor 7, peserta didik Anda memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat Anda khawatir adanya kesenjangan yang berujung pada diskriminasi yang marak terjadi pada pelajar. Sebagai wali kelas, cara terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi atas perbedaan latar belakang mereka yaitu dengan A. Bekerja sama dengan orang tua murid dengan membuat peraturan untuk menghindari membawa barang-barang bermerek yang tidak relevan. B. Bekerja dengan guru BK dan kepala untuk membantu peserta didik yang mungkin menghadapi masalah keuangan. C. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik dengan memastikan bahwa peralatan dan kegiatan yang dilakukan dapat diakses oleh seluruh kelompok ekonomi. D. Menerapkan prinsip kesetaraan pada kegiatan pembelajaran dengan tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan latar belakangnya, serta mengajarkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik dengan memberikan pengetahuan terkait dengan empati. Nah, ini berarti skornya sudah jelas yang D yang paling besar Bapak Ibu. Kemudian yang C, yang A dan yang B gitu ya. Baik. Next. Anda merupakan guru yang sering menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi dan kebebasan berpendapat. Menurut Anda, metode ini merupakan cara sederhana dalam membantu peserta didik untuk mengetahui dan menyadari adanya perbedaan dan keberagaman. Berikut ini tindakan manakah yang paling efektif untuk dilakukan oleh seorang guru di kelas dalam menjaga nilai-nilai perbedaan? Ya, ini keberagaman. Oke. Yang A, menjadi panutan terhadap peserta didik dengan mencerminkan perilaku memahami dan menerima perbedaan di sekolah, serta secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasionalis di sekolah.
Merancang pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian seluruh pembelajaran akan bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. C. Senantiasa memasukkan dan menyontohkan penerapan nilai-nilai persatuan maupun keragaman budaya ke dalam materi pembelajaran, misalnya dalam narasi, soal maupun contoh kasus. D. Menerapkan prinsip menghargai dalam kegiatan belajar dengan mengajarkan peserta didik menerima dan memahami perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dari 4 ini yang skornya paling tinggi itu tentu saja yang A ya Bapak Ibu ya, menjadi teladan, menjadi panutan gitu ya. Kemudian B, C, dan yang terakhir adalah yang D ya. Secara berurutan seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Next, nomor 9. Pada rapat di awal tahun ajaran baru, seorang siswa perempuan menyalonkan diri untuk menjadi ketua kelas di kelasnya. Akan tetapi beberapa teman sekelasnya tidak setuju dengan alasan perempuan terlalu emosional untuk menjadi seorang pemimpin. Tindakan saya adalah, nah ini ada semacam diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Karena ada anggapan bahwa perempuan itu emosinya, ada masalah di emosi. Nah ini diskriminasi, berarti option yang nanti setuju dengan sikap ini berarti tentu skornya rendah. Tapi kalau yang kontra itu berarti skornya tinggi karena sikapnya adalah sikap negatif. Kalau negatif ya berarti kita harus option yang kita pilih harus bertentangan, harus kontra, gitu ya, kontradiktif. Gitu. Yang A, menjelaskan pada seluruh siswa di kelas bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk menjadi ketua kelas dan tidak benar memberikan stereotip semacam pelabelan begitu ya. Oh kalau wanita itu lebih emosional, kalau laki-laki tidak. Jadi stereotip itu semacam pelabelan begitu ya. Ya. B, mendukung. Nah kalau mendukung pendapat berarti tentunya skornya mesti rendah Bapak Ibu. Tidak memberikan pendapat dan membebaskan seluruh siswa ini netral kalau yang C. Kalau yang D, mempertimbangkan mayoritas suara di kelas tersebut sebagai wujud demokrasi. Ini juga yang D berarti setuju ya kalau mayoritas itu tidak suka yang wanita atau perempuan. Sehingga jawaban yang skornya paling tinggi jelas yang A gitu ya. Kemudian yang D 3, kemudian 2 netral, dan yang B itu 1 paling rendah karena mendukung gitu ya. Oke. Next Bapak Ibu teman-teman semuanya, dalam suatu rapat kepala sekolah meminta setiap kelas mengirimkan 2 perwakilan siswa untuk mengikuti lomba antar sekolah. Kepala sekolah menekankan untuk hanya mengirimkan siswa laki-laki agar mudah untuk mendapatkan izin dari orang tua siswa. Tindakan saya nah ini hampir sama dengan soal sebelumnya nomor 9. Di situ ada diskriminasi gender gitu ya. Jadi dengan alasan bahwa siswa laki-laki itu lebih mudah mendapatkan izin dari orang tua daripada perempuan. Nah, sikap kita bagaimana ya? A, mengikuti arahan kepala sekolah berarti setuju gitu ya. B, menyarankan kepala sekolah untuk mengirimkan siswa laki-laki dan perempuan mengikuti lomba antar sekolah. C, meminta kepala sekolah untuk mengirimkan siswa perempuan dan siswa laki-laki karena setiap siswa memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mengikuti lomba antar sekolah. Berarti B dan C hampir setipe ya untuk narasi opsinya ya Bapak Ibu ya, untuk redaksi soalnya. Redaksi jawabannya maksudnya ya. Yang D, menolak permintaan atasan karena Anda sudah punya kandidat perlombaan. Nah, berarti sudah jelas ini jawaban yang bobotnya tinggi yang C, kemudian yang B gitu ya. Kemudian yang D dan yang A nomor dapat skor 1 karena mengikuti arahan. Berarti menyetujui terhadap diskriminasi itu ya Bapak Ibu ya. Next 11. Ketika piket kelas, seorang siswa laki-laki menyatakan tidak ingin ambil bagian. Siswa laki-laki tersebut beralasan bahwa pekerjaan yang diberikan kepadanya adalah pekerjaan perempuan. Pekerjaan yang ia maksud adalah menyapu dan membersihkan kaca. Tindakan saya, nah, mirip-mirip ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Yang A menjelaskan bahwa tidak ada pekerjaan perempuan maupun laki-laki karena kebersihan dan kerapian kelas adalah tanggung jawab bersama. Berarti kesetaraan, nilainya bagus gitu ya.
membiarkan siswa laki-laki tersebut tidak mengikuti piket kelas karena tidak ada pekerjaan yang cocok baginya. Berarti negatif ya. Meminta siswa laki-laki tersebut untuk tetap mengambil bagian dalam piket kelas, berarti positif. Menegur siswa laki-laki tersebut karena piket menjadi tanggung jawab seluruh kelas, oke, juga positif. Jadi skornya ya kalau kita urutkan berarti A 4, kemudian D 3, 2 yang B 1 ya, karena membiarkan anak-anak itu tidak, anak laki-laki tidak mengikuti piket, berarti negatif. Kemudian paling rendah nomor 12 ya. Oke, ini nomornya terhapus ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, ini berarti nomor 12. Seorang siswa perempuan di kelas saya memiliki kemampuan untuk memimpin yang baik. Pada suatu kesempatan siswa perempuan tersebut ditunjuk untuk memimpin upacara, akan tetapi ia menolak. Ia mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Tindakan saya adalah A. Menawarkan kesempatan menjadi pemimpin upacara kepada siswa laki-laki. B. Menerangkan kepada siswa perempuan tersebut bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus seorang laki-laki. Nah, ini sudah ketebak nih Bapak Ibu. Yang C. Menyarankan siswa perempuan tersebut untuk tetap menjadi pemimpin upacara sebagai pengalaman. D. Menegur siswa perempuan tadi karena tugas upacara menjadi tanggung jawab bersama. Nah, ini sudah jelas jawabannya adalah yang untuk edukasi kepada anak perempuan tadi. Tentunya yang B skornya paling besar ya. Oke, berikutnya. Oke. Seorang siswa perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah lomba sains antar sekolah. Namun orang tuanya melarang dengan alasan anak perempuan sebaiknya di rumah membantu orang tua. Tindakan terbaik saya terhadap masalah tersebut adalah, nah, jadi ada seorang siswa perempuan, dia punya kesempatan gitu ya, tapi di orang tuanya melarang. Nah, ini kan ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan orang tua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan yang terbaik apa? Yang A. Menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa tidak baik menutup kesempatan anaknya untuk berkembang karena ia seorang perempuan. B. Mencari pengganti bagi siswa perempuan tersebut. Nah, berarti kalau B itu mengiyakan gitu ya, dengan redaksi pernyataan seperti itu berarti mengiyakan itu. Kalau mengiyakan padahal sikap orang tua itu negatif, berarti skornya akan rendah gitu ya. Oke, kemudian meminta orang tua siswa untuk memberikan kesempatan anaknya untuk mengikuti lomba sains antar sekolah, meminta kepala sekolah untuk melakukan pembinaan kepada orang tua. Jadi kalau yang B tadi sudah jelas gitu ya, itu paling negatif gitu ya, karena mengiyakan begitu ya. Oke, jadi skornya adalah yang A jelas itu yang 4 ya. Kemudian 3, 2 tentu saja yang B itu 1. Baik, nomor 14. Sekolah saya mengadakan acara perayaan hari ulang tahun sekolah. Di acara tersebut terdapat seorang guru yang berbeda agama atau kepercayaan menyampaikan bahwa ia enggan untuk memakan satu sajian karena keyakinan agama atau kepercayaannya. Nah, berarti ini ada satu orang guru, dia tidak memakan satu sajian karena keyakinan agama atau kepercayaannya. Misalkan kalau orang Hindu itu kan makan sapi tidak boleh gitu ya. Nah, karena sapi itu keramat bagi umat Hindu, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian atas hal tersebut saya A. Mengajak guru tersebut untuk memakan sajian tersebut karena tidak baik. Nah, ini berarti pemaksaan tidak boleh. Berarti skornya rendah ini Bapak Ibu. Tidak mempedulikan guru tersebut dan tetap menikmati perjamuan, tidak mempedulikan guru tersebut. Berarti kita tidak empati gitu dengan guru tadi gitu ya. Membiarkan dan menyilakan guru tersebut memilih makanan yang dia inginkan. Nah, ini lebih baik gini ya. Kalau yang C dibiarkan, disilahkan mau milih yang mana begitu. Kalau yang D menjelaskan bahwa demi menghormati tuan rumah sebaiknya bersedia makan makanan tersebut. Yang D ini juga maksa juga ini Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat adalah yang C tentunya, karena diberikan pilihan gitu ya.
Nah, kemudian nih. Nah, jadi antara jawaban A itu ya, B dan D ini hampir sama ini Bapak Ibu ya untuk redaksinya. Baik, 15. Ada 5 orang siswa yang berminat untuk ikut serta dalam lomba karya ilmiah siswa tingkat kota atau kabupaten. Lomba ini harus dilakukan sebagai tim, sehingga 5 siswa itu harus bekerja sama. Anda diminta untuk membimbing ke 5 siswa itu. Ternyata 4 diantaranya berasal dari etnis atau suku yang sama. Mereka berempat lebih bisa dengan mudah mencari topik pembicaraan dan mencairkan suasana. Akan tetapi satu siswa lainnya berasal dari etnis atau suku berbeda, tidak banyak memahami pembicaraan keempat siswa tersebut. Akibatnya, ia ada jarak dengan anggota kelompoknya dan menjadi tidak kompak. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, A. Tim perwakilan sekolah itu seharusnya kompak. Anda mencari kesempatan perlombaan lain yang bisa diikuti salah satu siswa itu. Yang B. Berdiskusi dengan semua anggota tim mengenai keanekaragaman budaya serta berusaha mendiskusikan kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh semua anggota tim. C. Dinamika kelompok seperti itu wajar dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda tetap memutuskan mereka berlima lanjut berproses sebagai sebuah tim. Kalau yang D, menasihati kepada semua anggota kelompok bahwa tim harus solid agar memenangkan lomba karya ilmiah. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang B tentunya skornya paling tinggi, kemudian yang D, yang C, dan yang paling rendah adalah yang A, karena Anda mencari kesempatan perlombaan lain yang bisa diikuti salah satu siswa itu. Nah, berarti tidak tim lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, ini berarti mendiskreditkan satu orang tadi. Nah, makanya skornya paling rendah. Oke, 16. Anda adalah seorang wali kelas. Pada awal semester biasanya akan dilakukan pemilihan ketua kelas. Salah satu siswa mengajukan diri menjadi ketua kelas. Namun ternyata siswa ini bukanlah siswa asli dari daerah sekolah Anda berada. Ia adalah siswa pindahan dari luar daerah. Suku siswa tersebut juga berbeda dan dengan mayoritas siswa di sekolah Anda. Apa reaksi Anda? Nah, jadi ada calon ketua kelas ya. Nah, tapi itu bukan dari suku asli. Nah, gimana ini sikapnya? Ya. Apakah kelas akan kesulitan jika diketahui oleh orang baru yang baru saja pindah? Memberikan kesempatan bagi siswa ini karena itu adalah haknya sebagai individu. Menanyakan terlebih dahulu pada otoritas sekolah apakah boleh siswa ini menjadi ketua kelas. Menasihati semua anggota kelas tentang persamaan hak semua siswa. Ada jelas ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi skornya yang paling tinggi tentunya yang D. Nah, jadi lebih ini terhadap keberagaman ya. Berikutnya nomor 17. Salah seorang rekan guru mengeluh bahwa dirinya merasa diperlakukan berbeda oleh kepala sekolah mengenai masalah perizinan. Ia tidak diizinkan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan keimanan yang diselenggarakan oleh suatu institusi. Sementara rekan guru lain yang memiliki agama yang berbeda darinya mendapatkan izin untuk pelatihan. Pendapat saya adalah A. Menyetujui keputusan kepala sekolah karena urusan agama seseorang bukan urusan sekolah. B. Menurut saya semua orang berhak untuk mengikuti pendidikan untuk meningkatkan keimanan mereka. C. Tidak memihak siapa-siapa karena siapa tahu kepala sekolah memiliki alasan lain yang tidak dijelaskan kepada rekan guru tersebut. D. Mendukung rekan guru tersebut untuk tetap mengikuti pelatihan keimanan tanpa izin kepala sekolah. Nah, berarti mendukung, tapi kalau tanpa izin kepala sekolah juga menyalahi ya, tidak etis begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B yang skornya paling tinggi gitu ya. Kemudian yang C, yang D, dan yang itu nomor 1 ya. Yang A itu skornya paling rendah Bapak Ibu. Next, soal nomor 18 Bapak Ibu.
Saat ini saya mendapatkan tugas riset berkelompok dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Saya tergabung dalam sebuah kelompok riset guru dengan anggota dari agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Mirip-mirip Bapak Ibu untuk redaksi soal sosial kultural ya. Jadi mudah lah untuk menjawab itu. Apalagi opsinya ada 4 ya Bapak Ibu. Dalam sebuah kegiatan presentasi proposal, kelompok kami mendapatkan waktu presentasi yang bertepatan dengan waktu ibadah salah seorang anggota. Yang saya lakukan, A, memintanya untuk tetap mengikuti presentasi karena demi kepentingan penilaian. Ini berarti tidak menghargai gitu ya Bapak Ibu ya. Yang B, melaksanakan presentasi dengan tetap mengizinkan rekan tersebut untuk beribadah. Berarti tetap presentasi tapi rekannya ditinggal, dia dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah. Mengajukan permohonan penukaran urutan waktu presentasi kepada penyelenggara. Ini bagus ini Bapak Ibu. Kemudian menunda presentasi dan mengizinkan rekan tersebut untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Oke, jadi skornya adalah yang B ya, melaksanakan presentasi dengan tetap mengizinkan rekan tersebut untuk beribadah. Oke. Terus yang C3, yang D2 dan yang A1. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Next, soal 19. Sekolah diminta untuk mengajukan siswa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Salah seorang guru melaporkan bahwa ada beberapa siswa tidak pantas menerima bantuan tersebut walaupun memenuhi syarat karena berasal dari suku bangsa tertentu. Nah, ini berarti diskriminasi Bapak Ibu. Berarti nanti kalau kita pilih opsi ya, kita mendukung sikap dari guru yang di soal itu ya, kita sepakat atau kita setuju dengan redaksi soal, berarti skornya lebih rendah karena kita mendukung ini tadi walaupun memenuhi syarat karena berasal dari suku bangsa tertentu. Itu berarti diskriminasi terhadap keragaman suku bangsa gitu. Nah, berarti kalau yang A tidak setuju, nah berarti bagus. Kalau tidak setuju berarti penolakan ya, bertentangan, kontra berarti bagus. Kalau B juga tidak setuju berarti bagus. Kalau C juga tidak setuju dan D setuju. Nah, yang D ini berarti setuju, berarti dia skornya paling rendah. Nah, berarti kita tinggal lihat yang A tidak setuju karena tidak mendukung upaya pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. B tidak setuju karena semua orang berhak mendapatkan bantuan pendidikan walaupun berasal dari suku berbeda. C tidak setuju karena siswa-siswa tersebut memang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Oke, jadi jawaban yang skornya paling rendah adalah terkait dengan kesetaraan, itu yang B. Kemudian yang C dan yang terakhir adalah yang A. Gitu ya, yang tidak setuju. Tentu saja yang D paling rendah, 1 ya. Oke, berikutnya terakhir Bapak Ibu, karena soal sosial kultural teman-teman atau Bapak Ibu guru ya di seluruh Indonesia. Jadi nanti untuk soal sosial kultural hanya 20 soal. Ya, dengan 4 option gitu. Jadi nilai atau skor maksimal yang bisa diperoleh dari soal sosial kultural adalah 80 poin. Ya. Baik, ini soal terakhir teman-teman, Ibu Bapak ya. Keberagaman merupakan hal yang seringkali ditemui tak terkecuali di sekolah. Di kelas saya terdapat siswa yang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Seringkali ia dirundung oleh teman-temannya. Sebagai guru, tindakan yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Memberikan nasihat kepada siswa itu untuk dapat memaklumi sikap teman-temannya. Jadi yang disalahkan adalah yang siswa yang tadi punya kekurangan fisik tadi ya, gitu ya. Berarti negatif ini yang A Bapak Ibu. Yang B, memberi sanksi kepada pelaku perundungan siapapun itu. Ini bagus, tapi kalau sanksi agak gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi B itu dia tidak setuju, tidak sepakat dengan siswa-siswa yang melakukan perundungan tadi. Berarti bisa dikatakan positif ya, tetapi tidak juga terlalu positif karena di situ ada sanksi. Yang C, memberi pengertian kepada siswa di kelas untuk menerima perbedaan. Ini bagus. Yang D, memberi peringatan kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan perundungan. Kalau peringatan dengan sanksi lebih tegas ke sanksi ya Bapak Ibu ya. Jadi
tentunya ini yang paling skor paling tinggi adalah yang C ya, kemudian yang D, kemudian yang B, dan yang satu adalah yang A, karena yang dibela adalah yang teman-teman yang melakukan perundungan, Bapak Ibu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pejuang NIP 3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024, demikian pembahasan 20 soal sosial kultural seri 3. Nantikan pembahasan berikutnya di seri 4. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semoga sukses untuk bisa menjadi P3K guru di tahun 2024. Nantikan video saya selanjutnya ya. Sukses selalu. Salam Wikimedia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.